MDG adalah salah satu dari 3 pembunuh biarawati Katolik, Suster Mainetti. Dia bersama 2 temannya melakukan pembunuhan untuk ritual setan, di mana Suster MDG mereka tikam sebanyak 19 kali. Maksudnya hanya 18 kali tapi meleset jadi 19 kali. Masing-masing menikam 6 kali, sebagai tanda 666, yang adalah tanda antikristus. MDG sebagai pembunuh menulis surat kepada komunitas religiusnya setelah dia dihukum. Dia katakan kalau ingatan akan Suster Mainetti yang memaafkannya tetap ada dalam dirinya. Ingatan itu terus membekas dan cinta yang diberikan Suster Mainetti membawanya pada pertobatan. MDG menulis, "Aku hanya bisa memilikinya sebagai kenangan cinta. Dan selain itu juga memungkinkan saya untuk percaya pada sesuatu yang bukan Tuhan atau setan. Tetapi seorang wanita sederhana yang mengalahkan kejahatan saya. Sekarang dalam diri saya menemukan kenyamanan dan rahmat untuk menanggung segalanya. Saya selalu berdoa dan saya yakin Dia akan berdoa untuk saya membantu saya menjadi orang yang lebih baik." Demikian surat MDG yang bertobat dari penyembah setan, menemukan kasih Tuhan dalam diri hamba Tuhan yang mencintainya dengan tetap memaafkan. Kasih yang bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan kasih Tuhan. Karena Yesus telah berikan teladan untuk mengampuni pembunuhnya. Kasih itu juga yang hidup dalam diri Suster Mainetti. Setelah dibebaskan dari penjara, MDG menjadi tamu selama beberapa tahun di komunitas Exodus di daerah Verona. Komunitas untuk pencegahan dan pengobatan kecanduan narkoba, yang didirikan Father Antonio Mazzi. Father Mazzi katakan, MDG sepenuhnya menyadari apa yang dia lakukan. Dan kasih Suster Mainetti telah membuat MDG bertobat dan dia yakin bahwa dia dapat dilahirkan kembali dan pulih lebih baik dan lebih baik lagi. Siapakah Suster Mainetti dan seperti apa kejadiannya? Sebelum kita lanjut, jika berkenan bagikan video ini, dan tekan subscribe serta hidupkan lonceng, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Catholic Credo Channel. Pada tanggal 6 Juni tahun 2000, sekitar jam 8 malam, Suster Mainetti meninggalkan biaranya di Chiavenna dan pergi ke lapangan umum setempat untuk bertemu dengan seorang gadis berinisial VP yang meminta janji melalui telepon. VP mengaku telah diperkosa dan dihamili dan sedang mempertimbangkan aborsi. Di sana, Suster Mainetti bertemu dengan gadis itu, VP dan teman-temannya MDG dan AG. Ketiga gadis, berusia sekitar 16 dan 17 tahun. Mereka bertiga adalah 3 gadis yang sering diajari katekismus oleh Suster Mainetti. Ketiga gadis ini mengajak Suster Mainetti ke jalan terdekat ke daerah terpencil di luar taman. Di tempat itu mereka menyergapnya, dan membuat Suster berusia 60 tahun berlutut. Seorang gadis melempari batu bata dan mendorong kepalanya berulang kali ke dinding. Mereka meneriakinya dengan kasar sebelum bergantian menikamnya dengan pisau dapur yang dibawa MDG. Suster Mainetti berdoa saat dia diserang, meminta Tuhan untuk mengampuni gadis-gadis itu, sebelum meninggal setelah ditikam 19 kali. Kata-kata terakhirnya menurut beberapa catatan kematiannya adalah, "Tuhan ampunilah mereka." Mayat Suster Mainetti ditemukan keesokan paginya oleh seorang pejalan kaki. Gadis-gadis itu ditangkap karena dicurigai melakukan pembunuhan 3 minggu kemudian, setelah 2 dari mereka membahas apa yang telah mereka lakukan dalam percakapan telepon. Polisi telah memantau telepon gadis-gadis itu setelah seorang saksi mengaku melihat mereka dengan Suster Mainetti. Dalam tahanan, gadis-gadis itu awalnya mengatakan bahwa mereka membunuh biarawati Katolik itu, untuk sebuah permainan. Kemudian mereka merubah mengatakan bahwa mereka membunuhnya dalam pengorbanan ritual setan. Mereka mengatakan kepada penyelidik bahwa mereka awalnya ingin membunuh pastor paroki, tetapi memutuskan untuk memilih Suster Mainetti, yang sebelumnya telah mengajari mereka katekismus.
Karena menjadi target yang lebih mudah. Akan terlalu sulit membunuh pastor paroki karena ia memiliki badan yang besar. Penyelidik mengatakan buku catatan gadis-gadis itu penuh dengan tulisan setan. Mereka telah membuat sumpah darah beberapa bulan sebelumnya. Dalam sumpah, masing-masing gadis membuat luka, baik di jari atau lengan mereka, lalu menuangkan darah mereka sendiri ke dalam gelas dan mencampurnya dengan yang lain. Ritual itu seharusnya diakhiri dengan meminum darah dan hanya 1 dari 3 yang tidak bisa mengatasi rasa jijik. Niat mereka adalah menikam Suster Mainetti itu sebanyak 18 kali, 6 kali untuk setiap gadis, sesuai jumlah binatang itu 6, 6, 6. Luka tusukan ke-19 ditimbulkan, karena kesalahan. Setelah sidang singkat di Pengadilan Remaja Milan pada tanggal 9 Agustus tahun 2001, MDG dan VP dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara, dengan pengadilan mempertimbangkan bahwa mereka sebagai gila di pengadilan. Hukuman mereka kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Banding Kota AG. Yang awalnya dinyatakan tidak bersalah atas pembunuhan dengan alasan tidak waras, divonis 12 tahun 4 bulan penjara oleh Pengadilan Banding pada tanggal 4 April tahun 2002. Dia dibebaskan pada tanggal 17 Januari tahun 2003 setelah Mahkamah Agung Kasasi gagal mencapai putusan atas banding yang dia ajukan. Sebelum kembali ke penjara 6 hari kemudian setelah pengadilan menguatkan hukumannya. Pada tahun 2008, ketiga pelaku telah dibebaskan dari penjara setelah berpartisipasi dalam program pengabdian masyarakat. Mereka bertobat dan memulai hidup baru, mengubah nama mereka, pindah ke kota besar lain di Italia dan hidup berkeluarga. Seperti yang ditulis MDG, ingatan akan Suster Mainetti yang memaafkannya saat mereka sedang membunuhnya, terus membekas, dan memiliki pengaruh besar hingga dia bertobat. Pengampunan Suster Mainetti membuat mereka bisa melihat Tuhan yang mengampuni mereka. Tuhan yang tidak menghendaki mereka binasa. Suster Mainetti telah menghadirkan Tuhan di saat hidupnya terancam. Dan gadis-gadis itu sendiri yang melawan kebaikan akhirnya menyadari bahwa mereka telah kalah. Apa yang tampaknya merupakan kekalahan bagi Suster Mainetti, justru merupakan kemenangan. Dan beatifikasi yang menegaskannya. Paus Fransiskus katakan Suster Mainetti dinyatakan sebagai martir, yang dibunuh dalam kebencian terhadap iman pada Tuhan. Tanggal 6 Juni tahun ini dia dibeatifikasi, sekaligus tanggal 6 Juni menjadi peringatan pembunuhannya di Chiavenna, Italia. Suster Mainetti jadi alat bercahaya untuk menyebarkan kasih Allah kepada semua orang di mana-mana. Suster Mainetti adalah pemimpin biara suster-suster salib di Chiavenna, yang mengabdikan diri untuk membantu anak-anak nakal. Dia terkenal di kotanya karena komitmen sosial dan amalnya untuk kaum muda dan orang miskin yang terlantar. Ketiga gadis yang membunuh dia adalah salah satu contoh cintanya pada mereka yang terhilang. Dia menjangkau mereka dan berharap menarik mereka mendekat pada Tuhan dengan pengajaran katekismus. Tapi iblis tidak senang gadis-gadis yang telah melakukan sumpah darah dengannya, direbut Suster Mainetti untuk Tuhan. Mereka yang dikasihi Suster Mainetti malah berbalik membunuhnya. Tapi misinya menyelamatkan ketiga gadis itu tidak sia-sia. Dia dapat menyelamatkan mereka dengan cara berkorban darah dan nyawa untuk mereka. Pengampunannya memiliki kuasa yang dahsyat. Kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh kejahatan. Kuasa dari Tuhan yang membawa keselamatan. Suster Mainetti lahir dengan nama Teresina Elsa Mainetti di Colico, Italia pada tanggal 20 Agustus tahun 1939. Dia adalah anak bungsu dari 10 bersaudara. Ibunya meninggal saat melahirkannya. Dia masuk kongregasi suster-suster salib pada usia 18 tahun. Dia mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak, orang muda, dan keluarga di kota Vasto, Roma, dan Parma sebelum pindah ke Chiavenna pada tahun 1984. Dalam buku hariannya, Suster Mainetti menulis pada hari kaul kekalnya. Berikan aku perasaanmu Yesus, perasaan sabda bahagia.
Orang miskin yang percaya, meninggalkan dirinya sendiri, anak yang merasa dicintai olehnya. Penderitaan yang adalah partisipasi dalam Kristus. Dan merupakan keselamatan, rahmat, kebajikan, kemurnian tubuh dan hati serta kerendahan hati. Melayani Kristus berarti menyerahkan diri. Inilah aku. Sukacita dari pelayananku setiap saat sesuai dengan kehendak Ilahimu. Catholic Credo Channel. Suster Mainetti telah mengikuti Yesus di jalan salibnya dengan tetap menyangkal diri, memaafkan orang yang membunuhnya. Bagaimana dengan kita? Masih adakah kasih dalam hati kita di saat kita disakiti? Ataukah kita masih sama dengan orang yang tidak mengenal dan percaya pada Yesus, balas menyakiti? Adakah kita masih merasa puas saat balas menyakiti lawan kita? Mari kita berdoa, supaya kita memiliki hati seperti Yesus dan Suster Mainetti, mengampuni tiada batas. Memaafkan dan menghendaki kebaikan lawan kita. Sesuatu yang berat tetapi bukan tidak mungkin dilakukan. Tuhan tidak meminta kita melakukan yang tidak kita mampu lakukan. Tidak ada alasan untuk membenarkan pembalasan. Seperti Suster Mainetti, mari kita pandang dia yang tersalib, tidak ada kebencian di hatinya, tidak ada kata pembalasan baginya. Dia yang tersalib hanya memiliki kasih, kasih dan kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan hidupkan lonceng.